Woi Gem, lagi ngapain? Ini lagi nyuci motor. Oh, BTW, tahu nggak Dep? Sabun ini mengandung senyawa organik loh. apaan tuh? Sabun cuci motor yang sering kita gunakan mengandung linear alkyl benzen sulfonat dengan rumus C12H25C6H4SO3Na, yaitu suatu senyawa yang dihasilkan dengan mereaksikan antara linear alkyl benzen dan oleum di dalam reaktor, sehingga terbentuklah linear alkyl benzen sulfonat atau disingkat juga dengan LABS. Bahan kimia ini dalam bidang industri banyak digunakan sebagai bahan aktif pembuatan deterjen sintesis. Selain itu juga banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan pembersih rumah, seperti pembersih lantai dan peralatan rumah tangga yang memakai bahan kimia ini. Linear alkyl benzen sulfonat adalah surfaktan atau surface active agent yang merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai ujung berbeda, yaitu hidrofil atau suka air dan hidrofob atau suka lemak. Bahan aktif ini berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. LABS lebih aman digunakan atau lebih ramah di lingkungan dibandingkan dengan ABS, karena ABS dapat menutupi permukaan air sehingga mikroorganisme di dalam air tidak dapat berkembang dengan baik. Akhirnya siap juga. Telepon Diki dulu lah. Oh Iki, aku udah siap cuci motor nih. Kau lagi ngapain? Ini nih, aku lagi sikat gigi nih. Tunggu bentar ya. Oke, aku tunggu tempat biasa ya. Oh Iki, Oi, kok napasnya wangi kali Ki? aku baru sikat gigi nih. Memang sikat gigi bikin napas harum. Sikat gigi menggunakan pasta gigi. Pasta gigi itu menggunakan bensil alkohol, di mana itu juga memiliki fungsi sebagai pengharum. Apaan tuh? Coba jelasin lebih jelas Ki. Jadi gini ya. Benzil alkohol adalah alkohol aromatik dengan rumus C6H5CH2OH. Senyawa ini digunakan sebagai komponen pewangi, pengawet, pelarut, dan zat penurun kekentalan. Meski berlabel alkohol, senyawa ini tidak sama dengan etanol atau alkohol yang terdapat pada minuman keras. Dalam bidang kesehatan, bensil alkohol dijadikan sebagai salah satu eksipien atau bahan campuran beberapa produk obat, seperti antibiotik atau anti radang. Begitu pula dalam pembuatan pasta gigi. Bensil alkohol berperan sebagai zat pengawet yang mampu mengawetkan dan juga melindungi pasta gigi dari paparan mikroorganisme yang mungkin membahayakan kesehatan. Selain itu, karena terbukti aman dan memiliki sifat wangi, bensil alkohol banyak digunakan dalam pembuatan produk kosmetik. Nah, tentunya penggunaan bensil alkohol ini harus sesuai manfaatnya ya. Pada pasta gigi misalnya, takaran bensil harus mampu membuat pasta gigi bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kok pakai pasta gigi apa? Kenapa nih? Sakit nih. Ntar, kebetulan aku ada antiseptik nih. Sini. Yang mana tuh sakit? Wah, lukanya banyak juga ya. Oke lah, kita sembuhin dulu. Pelan-pelan. Kita cuci dulu. Oke. Nah, ini cuci dulu. Berapa kali anjir? Mulai. Sini. Kau juga bantu cuci, jangan bantu cuci. Cuci dulu. Oke. Nah, baru kita lap. Oke. Yuk. Dulu. Oke. Oke. Kebetulan aku bawa antiseptik nih. Nah, ini kita semprotkan aja. Kok sakit? Namanya juga antiseptik, jadi ini ada alkoholnya.
Hah? Maksudnya? Jadi gini. Antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka mengandung senyawa turunan benzena yang kita kenal dengan fenol. Sebelumnya, fenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya itu C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin fenil. Fenol ini sifatnya asam. Keasaman fenol ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena adanya pengaruh cincin aromatiknya, dan yang kedua itu karena kemampuan fenol untuk melepaskan ion H+-nya, sehingga kepolarannya itu cukup tinggi. Nah, fenol ini adalah salah satu disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Salah satu alasannya kenapa fenol dapat digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan, yaitu karena sifatnya yang dapat mendenaturasi protein. Dan gak hanya itu, fenol juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik, karbol, dan bahkan obat-obatan. Nah, tentunya fenol juga memiliki kelemahan yang sangat berbahaya, di mana fenol ini dikenal sangat reaktif terhadap jaringan tubuh manusia, yang dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Fenol juga beracun terhadap sistem pernafasan dan dapat mengakibatkan rusaknya jaringan sistem saraf apabila termakan atau terhisap terus-menerus. Ini harum dari mana nih? Dari ini ya? Enggak ada kayaknya. Harumnya itu dari parfum ini. Oh, kok bisa harum banget? Karena parfum itu mengandung ester. Hah? Apa itu itu ester? Nah, ester itu Apa itu ester? Ester adalah senyawa organik yang bereaksi dengan air untuk menghasilkan alkohol dan asam organik atau anorganik. Nah, yang digunakan pada parfum adalah benzil asetat. Salah satu senyawa ester adalah senyawa organik dengan rumus molekul C9H10O2. Ia merupakan ester yang dihasilkan dari kondensasi benzil alkohol dan asam asetat. Benzil asetat ditemukan secara alami di kebanyakan bunga. Ia merupakan kandungan utama minyak esensial dan bunga. Ia memiliki aroma wangi, sehingga sering digunakan pada produk-produk parfum dan kosmetik. Aduh banget nih. Minum dulu lah. Kok bisa gue kiki kayak segini? Ini sebagai ini meleogi, meleogi, sebagai. Ah, segar. Wih, ngapain bro? Lagi minum susu nih. Wih, susunya enak ya? Iya, manis lagi. Kok bisa manis sih? Ya karena ada glukosa. Glukosa itu apaan sih? Jadi, glukosa adalah senyawa organik dalam bentuk karbohidrat berjenis monosakarida. Jenis ini juga dikenal sebagai jenis karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Inilah mengapa glukosa juga disebut gula sederhana. Sama seperti glukosa, monosakarida juga meliputi fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Biasanya glukosa bisa Anda dapatkan dari sayuran, buah-buahan, produk olahan susu, dan roti, namun sejatinya glukosa diproduksi oleh daun dari tumbuhan hijau. Bersamaan dengan oksigen, glukosa dihasilkan ketika tumbuhan sedang berfotosintesis. Selanjutnya, oksigen yang dihasilkan kemudian dilepaskan ke udara, sedangkan glukosa tetap dialirkan ke seluruh jaringan tumbuhan. Ini bertujuan untuk menyokong pertumbuhan, membantu pembentukan bunga, serta pengembangan buah dari tanaman itu sendiri. Glukosa yang tersebar ke seluruh jaringan tanaman inilah yang kemudian menjadi sumber nutrisi ketika sudah sampai ke meja makan Anda.